Halo teman-teman, kembali lagi di Outlier Insight. Perkenalkan, saya Rafif, bagian dari tim analis Outlier. Dan kali ini kita akan membahas yaitu Basic Business Understanding Gold Industry atau Outlook Industri dari pertambangan emas. Dan metode yang saya pakai kali ini adalah metode top-down sederhana. Jadi mungkin kita akan skip level makro dan langsung masuk ke penjelasan industri, regulasi, dan proses bisnis. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang pertama, ada industri tambang di Indonesia. Jadi untuk memberikan gambaran terkait dengan industri tambang di Indonesia, kita perlu zoom out sedikit untuk melihat big picture-nya. Pertanyaannya adalah, kemana sih arah industri tambang kita saat ini? Nah, bisa kita lihat di gambar kiri, yaitu ada RIPIN atau Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang dibagi menjadi 3 tahap dari tahun 2015 sampai tahun 2035. Intinya adalah industri di Indonesia itu mengalami transformasi berupa komitmen pemerintah agar era ekspor bahan mentah itu berakhir. Arah industri pertambangan nasional saat ini itu difokuskan pada optimalisasi dan hilirisasi agar produk tambang itu memiliki nilai tambah yang lebih, teman-teman. Jadi intinya pemerintah itu mau pertambangan itu memberikan multiplier efek yang lebih. Nah, dari visi RIPIN ini itu diperkuat dengan amandemen UU Minerba di tahun 2020. Nah, perubahannya apa saja? Kita ambil contoh saja kasus hilirisasi di nikel. Yaitu sekarang perusahaan-perusahaan nikel itu diwajibkan untuk melakukan pengolahan lebih lanjut di midstreamnya yang berupa smelter pirometalurgi atau rotary kiln yang menghasilkan produk NPI ataupun hidrometalurgi yang menghasilkan produk MHP. Nah, terus gimana sih untuk produk komoditas emas? Konsepnya hilirisasi di sini juga berlaku sama. Hilir emas di Ripin itu sebagai logam mulia, kemudian sebagai perhiasan, dan target akhirnya sebagai komponen elektronik. Nah, tapi kalau kita lihat aktualnya, sebenarnya pertambangan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi target hilir tersebut. Kita ambil contoh saja perusahaan Aman, karena mereka mengalami permasalahan di smelternya mereka, sehingga pengolahan lumpur anodanya mereka dari ekstraksi konsentrat itu belum maksimal dan tahun 2025 kemarin belum bisa produksi secara sepenuhnya. Yang akhirnya pada akhir tahun mereka mengajukan izin untuk melakukan ekspor konsentrat. Poin selanjutnya yaitu kontribusi tambang dalam GDP Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman di gambar kanan atas, tambang itu menyumbang cukup tinggi. Pada tahun 2021 ini menyumbang sebesar 8,97% dan terjadi lonjakan sampai 12,22%. Nah, penyebabnya apa? Karena satu prinsip golden rule yang perlu kita perhatikan yaitu tambang itu merupakan industri siklikal ya. Jadi performa dan profitabilitasnya itu sangat bergantung pada fluktuasi kondisi makroekonomik global, supply demand, dan geopolitik. Nah, pada tahun 2002 itu terjadi konflik Ukraine yang menyebabkan harga nikel, batu bara, dan migas naik. Penyebab utamanya yaitu pembangkit listrik di Eropa itu ada yang mulai beralih kembali ke batu bara karena suplai gas mereka terputus dari Rusia. Selain itu juga kalau kita ngomongin pertambangan, selain cyclical, mereka juga memiliki fase. Jadi produksi mereka tuh setiap tahun tidak sama. Sehingga ada kenaikan dan penurunan kontribusi dalam GDP. Nah, pada tahun 2025 kemarin tambang dan quarry ya, itu menyumbang sebesar 2084 triliun. Di bawahnya kemudian ada pembahasan terkait potensial mineral di Indonesia. Jadi ada 7 komoditas besar di Indonesia yang merupakan cadangan besar global. Jadi ada tembaga, emas, silver, timah, nikel, iron, dan bauxite. Kita lihat dari emas sendiri, itu menyumbang sebesar 3.420 ton metal reserve. Nah, nanti istilah reserve dan resource akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Dari gold sendiri, itu menyumbang sebesar 6% dari reserve global atau peringkat ke-6 global. Nah, nilainya berapa? 3.420 kalau kita kalikan dengan
Harga asumsi sekarang adalah 4.500 USD per oz, dan kita kalikan dari ton ke ounce dan kita rupiahkan, mungkin kisarannya ada di sekitar 1.000 triliun kalau hitungan kasarnya ya. Potensialnya besar banget. Dan perlu kita ingat, kalau kita berbicara tambang emas di Indonesia, pasti erat kaitannya dengan tembaga dan juga silver. Karena jenis deposit emas itu, kalau kita ngomong di Indonesia ada dua deposit utama ya, yaitu deposit porfiri dan deposit epithermal yang nanti saya akan bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu standar industri, resource, dan reserve. Oke, tadi kan saya udah sebut ya, potensial reserve emas di Indonesia. Mungkin di antara teman-teman pasti udah ada yang cukup familiar atau sering dengan istilah resource, atau di Indonesianya sumber daya, dan reserve atau di Indonesianya berupa cadangan. Nah, saya akan jelaskan sedikit basicnya. Jadi standar ini itu dinaungi oleh organisasi Komite for Mineral Reserve International Reporting Standard. Atau kalau secara level lokal itu KCMI-nya Indonesia atau JWRC Australia. Kenapa komite ini penting banget? Jadi gini, perusahaan tambang itu nggak bisa asal klaim, wah kita punya 1 juta ton emas di bawah tanah. Nah tentunya itu akan memengaruhi judgement dari stakeholder. Pelaporan ini itu sifatnya wajib disusun dan divalidasi oleh seorang ahli yang terdaftar di organisasi profesi. Nah, terus apa sih arti resource dan reserve? Jadi resource itu atau sumber daya itu merupakan potensi mineral yang terkandung dalam wilayah geologi tambang. Kita tahu barangnya ada di bawah tanah, kita tahu kadarnya, dan secara hitungan geologi punya prospek untuk diambil di masa depan. Tapi kita belum hitung secara detail apakah kalau digali hari ini itu bakal untung atau enggak gitu. Nah, kemudian apa istilah mineral reserve? Jadi mineral reserve itu bagian dari resource yang sudah kita konsiderasi dengan modifying faktornya, yang sudah terbukti menguntungkan untuk digali dan diolah saat ini. Jadi semua biaya dari sewa alat berat, bangun pabrik, sampai bayar pajak itu sudah dihitung dari dan hasilnya profit. Jadi reserve itu adalah sumber daya yang sudah siap untuk ditambang pada waktu itu secara ekonomi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di grafik kanan atau gambar kanan. Jadi ada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita lihat dari sumbu vertikal, itu kan ada panah biru. Nah, panah biru yang mengarah ke bawah ini itu berbicara terkait dengan tingkat keyakinan geologi. Jadi semakin ke bawah, datanya itu semakin solid, tingkat kepastian semakin tinggi. Levelnya ada apa aja? Ada invert atau level terka. Jadi ini yang paling dasar banget pada tahap eksplorasi awal. Kita tahu ada mineralisasi, tapi itu masih berupa asumsi dasar. Kemudian ada indicate atau tertunjuk. Jadi area bornya itu semakin ditingkatkan, keyakinannya juga semakin tinggi, dan level tertingginya ada di measured. Jadi semua area kadar itu sudah tervalidasi dengan benar. Dan untuk sumbu horizontalnya, jadi yang ke arah ke kanan ini, itu menjelaskan bagaimana caranya resource itu bisa pindah menjadi reserve. Jadi ada modifying factor. Nah, modifying factor ini apa aja sih teman-teman? Jadi itu menentukan teknik penambangannya itu seperti apa. Jadi memperhitungkan kayak penurunan kadar biji dengan metode misalkan ada metode open pit atau mungkin underground. Kemudian proses metalurginya. Sebagai contoh, emas yang teroksidasi dan emas yang masih belum dalam bentuk mineral sulfida itu menggunakan proses metalurgi yang berbeda. Jadi ini juga mempengaruhi pertimbangan. Kemudian dari segi ekonomi, misalkan memperhitungkan cash cost-nya untuk menambang satu wilayah tersebut. Kemudian dari faktor lingkungan dan sosial, dan terakhir itu dari faktor legal. Jadi ketika level mineral itu sudah sangat yakin dan sudah mempertimbangkan modifying factor atau nilai ekonomiknya benar-benar bagus, maka dari situ perusahaan baru mulai memasuki tahap konstruksi dan produksi tahap awal. Lanjut di bawahnya teman-teman.
Bisa kita lihat ada visualisasi 3D ya. Jadi di kiri atas itu ada wireframe-nya atau kerangka 3D dari hasil bor dasar eksplorasi awal. Jadi seberapa luas sih mineralisasi dalam tanah, atau ini yang disebut invert ya, misalkan levelnya segini. Nah, kemudian pada bawahnya mereka melakukan cut off grade awal. Jadi area merah ini itu yang memiliki potensi keuntungan ekonomi di masa depan, tapi belum tentu menguntungkan kalau misalkan kita gali saat ini. Nah, pada level lanjutannya mulai dilakukan perhitungan lebih detail lagi. Jadi area biru ini itu sebagai area mineral reserve atau area yang siap ditambang pada saat itu. Nah, cukup kecil. Nah, tapi sebenarnya bukan berarti semua resource sisanya itu tidak memberikan nilai ekonomi. Tapi bisa saja perusahaan itu belum melakukan perhitungan lebih detail atau proses pengukuran lebih lanjut. Atau mungkin di masa yang akan datang misalkan harga komoditas tersebut naik, atau mungkin ada teknik pertambangan yang lebih sophisticated ya. Yang sehingga untuk biaya produksi bisa turun, marginnya naik, maka area-area yang sebelumnya dianggap masih berupa resource bisa naik level menjadi reserve gitu. Langsung saja kita lanjut ke poin selanjutnya dari industri. Jadi kita langsung masuk ke segi regulasi ya teman-teman. Nah, kenapa regulasi ini menurut saya sangat-sangat penting? Karena regulasi sendiri itu erat kaitannya dengan going concern. Nah, regulasi di Indonesia itu dinaungi sama UU Minerba nomor 4 tahun 2009, itu landasan dasarnya, dan udah diamandemenkan di UU nomor 3 tahun 2020. Nah, kemudian untuk pelaksananya itu diperkuat dengan peraturan pemerintah. Bisa kita lihat, ini kan ada peraturan terkait wilayah pertambangan, kegiatan usaha, reklamasi, dan lain-lain. Dan peraturan Menteri SDM. Di luar ini, peraturan dari Kementerian Keuangan juga bisa berpengaruh. Sebagai contoh, kalau kita ngomongin peraturan Kementerian Keuangan itu yaitu bea ekspor emas. Itu kan pasti memengaruhi cash cost dari perusahaan atau all-in sustaining cost-nya, sehingga marginnya bisa berkurang kalau misalkan ada biaya ekspor. Jadi ketika perusahaan itu market share-nya lebih besar untuk ekspor, mereka akan mengalami penurunan margin. Berbeda dengan perusahaan yang melakukan penjualan domestik. Di UU nomor 3 tahun 2020, ini ada 10 poin sih. Jadi yang paling pertama itu mewajibkan badan usaha untuk divestasi saham 51% ke domestik. Kemudian perpanjangan IUPK atau izin usaha pertambangan itu tidak otomatis. Jadi perusahaan itu tiap melakukan perpanjangan wajib memenuhi persyaratan dari negara. Kemudian yang ketiga ada poin tingkat keberhasilan dari reklamasi dan pasca tambang itu harus mencapai 100%. Kalau tidak, maka akan memberikan sanksi pidana. Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat itu diperkuat. Kemudian mineral itu wajib diolah dan dimurnikan atau di proses refining ya di dalam negeri. Nah, contohnya kayak misalkan tadi dari konsentrat diubah menjadi kadoda tembaga. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah kalau nggak salah itu meningkatkan prospek dari eksplorasi, kegiatan eksplorasi. Dan selanjutnya yang ketujuh itu peningkatan atas kendali pertambangan oleh pemerintah. Yang kedelapan ada perubahan terkait tata ruang wilayah. Dan selanjutnya yang kesembilan yaitu perusahaan-perusahaan BUMN itu memiliki prioritas dalam tender pertambangan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peningkatan royalti atau porsi pendapatan negara. Regulasi ini nggak bisa kita anggap remeh teman-teman. Karena kalau kita ngomongin dari segi kasus, itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian ya. Bukan kerugian saja sih, sebenarnya banyak faktor ya. Kalau kita ngomongin kasusnya ya, kita ambil contoh kasusnya Aman. Itu waktu itu ada diterbitkan dari peraturan Menteri Perdagangan nomor 10 tahun 2024 tentang larangan ekspor konsentrat. Yang artinya apa? Perusahaan Aman ini yang dari dulu operasional mereka menjual berupa konsentrat, itu
mereka diwajibkan untuk membangun smelter, katoda tembaga, dan proses refining emas. Nah, namun pada tahun 2025 ternyata smelter mereka itu masih belum bisa berproduksi secara maksimal. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Yang artinya perusahaan tuh nggak bisa melakukan penjualan sama sekali. Nah, impact-nya itu dari perusahaan yang tidak bisa melakukan penjualan, akhirnya Aman tuh melaporkan kerugian kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 pada tahun 2025 tuh cukup luar biasa karena nggak mencatatkan penjualan. Nah, baru pada kuartal keempat, mereka mendapatkan izin dari kementerian untuk melakukan ekspor konsentrat. Nah, selain itu juga terkait divestasi ya, yang 50% saham itu juga pernah terjadi di kasusnya di Inco atau Vale. Jadi Vale itu mengalami resiko bahwa izin mereka tidak, IUP mereka tidak akan diperpanjang kalau mereka belum merampungkan divestasi mereka ke pemerintah. Waktu itu kalau nggak salah alot pada negosiasi harga jual. Nah, dengan itu kita paham bahwa regulasi ini cukup signifikan kalau kita pakai sebagai basis analisis. Karena perusahaan-perusahaan yang tingkat compliance-nya tinggi itu tentunya pasti akan memiliki tingkat keyakinan going concern yang lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan yang masih belum memenuhi regulasi dengan baik gitu. Oke, poin selanjutnya langsung masuk saja ke pembahasan lebih detail terkait komoditas emas di Indonesia. Tadi kan udah dijelasin ya bahwa komoditas emas itu pada dasarnya ada 3.420 ton secara cadangan dan reserve-nya juga lebih besar lagi. Nah, perlu kita pahami bahwa di Indonesia sendiri emas itu ada berbagai jenis cadangan geologi atau sumber daya geologi. Namun didominasikan oleh pertambangan epithermal, kemudian ada tambang porfiri, kemudian ada tambang skam, ada tambang VMS SEDEX, kemudian yang terakhir ada organik dan karlin. Nah, kalau kita ngomongin secara keseluruhan, itu yang paling dominan ada di epithermal dan porfiri. Cadangan metalnya bisa kita lihat di sini bahwa epithermal itu menyumbang sekitar 10 juta resource dan reserve digabung ya. Dan porfiri sekitar 5 juta. Jadi 2 juta itu cadangan itu berupa dalam epithermal dan sekitar 1 jutaan itu ada dalam bentuk porfiri. Nah, ini ada kaitannya dengan komoditas yang ada dalam tambang itu. Kalau kita mau bicara porfiri dan epithermal, tentunya hasil tambangnya itu nggak cuma berupa emas aja, tapi ada barang-barang lain. Nah, contohnya adalah tembaga dan silver. Pertambangan porfiri itu mereka dominan di tembaga dan emas itu cuma sebagai produk sampingan. Yang artinya emas itu sebagai kredit cost-nya aja, bukan berarti penjualan utama mereka, pendapatan utama melalui emas, tapi lebih ke tembaga. Nah, kalau kita ngomongin pemain-pemainnya, porfiri itu ada 3 pemain utama saat ini ya, yaitu Freeport, Aman, dan MDKA. Freeport, Aman, dan MDKA ini yang baru berproduksi cuma 2 Mas ya. Itu Freeport sama Aman. Nah, sementara pemain-pemain epithermal itu cukup besar. MDKA juga salah satunya. Kemudian ada Archie, PSAB, Antam, dan BRMS, dan banyak lagi sebenarnya. Ada, kalau nggak salah, ada 15 perusahaan yang beroperasional di Indonesia. Kita lanjut saja ke... selanjutnya kita akan membahas rantai pasok emas. Jadi emas dalam negeri itu ada 3 sumber produksi. Yang pertama dari tambang rakyat atau peti, dan yang kedua ada perusahaan legal seperti Archie, kemudian ada BSAB, BRMS, itu menyumbang sebesar 16,4 juta ton biji. Kemudian yang terakhir ada konsentrat tembaga atau pertambangan porfiri seperti Aman dan Freeport. Itu mengekspor sebesar 15,73 ton emas dan 84,37 ton perak dalam bentuk konsentrat tembaga. Nah, prosesnya dibagi menjadi 2, teman-teman. Jadi dari tambang rakyat sama perusahaan legal tadi itu yang epithermal itu langsung diolah menjadi DOR. Nah, sementara dari konsentrat tembaga itu perlu proses pemurnian tembaga terlebih dahulu.
Jadi hasilnya itu berupa lumpur anoda. Nah, di sini sebenarnya sudah dilakukan ya, karena ini data lama yang saya ambil dari SDM. Jadi pengolahan lumpur anoda itu sekarang ada 2 perusahaan, yaitu Aman sama Freeport. Jadi Freeport itu kalau nggak salah refinery-nya ada di Gresik, dan Aman itu ya ada di Batu Hijau. Nah, 2 pabrik tersebut udah mengolah lumpur anoda, merupakan byproduct dari pemurnian tembaga itu menjadi emas. Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya setelah mereka mengolah menjadi DOR, itu baru masuk ke pemurnian. Nah, contohnya pemurnian di sini pemainnya itu seperti Antam, kemudian ada Arci, kemudian ada Harta. Nah, produknya berapa? Jadi hasil dari pemurnian itu ada 50 ton emas itu dari tambang rakyat. Jadi pemurnian nggak terdaftar. Kemudian dari pemurnian UBPP itu ada 38,41 ton emas dan 1.195 ton perak. Nah, kita melakukan ekspor logam itu sebesar 100 ton emas dan 180 ton perak. Sementara impor sendiri ada 69,5 ton emas dan 1.149 ton perak. Bisa kita lihat di grafik kanan, itu ada jumlah produksi ekspor dan penjualan domestik. Jadi untuk saat ini itu penjualan emas itu masih dominan berupa ekspor. Nah, namun karena ada perubahan peraturan terkait bea ekspor, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang udah mulai melakukan perjanjian kontrak dengan refinery lokal. Sebagai contohnya, MDKA itu mulai melakukan proses perjanjian untuk 2026 ke atas yang diproduksi di tambang tambang Pani atau perusahaan dengan tiker emas itu. Langsung masuk ke lanskap pertambangan emas di Indonesia. Jadi kalau kita bicara emas di Indonesia, tadi kan kita jelasin ya, ada 2 jenis pertambangan utama. Nah, ini ada tambang-tambang besar yang saya ambil dari perusahaan-perusahaan publik atau perusahaan besar. Nah, kalau kita ngomongin cadangan, resource dan reserve ya, tambangan porfiri tentunya paling besar secara kandungan mineral mereka. Nah, di mana aja tambang porfiri? Tambang porfiri Indonesia itu yang sekarang terbukti itu ada di Bukit Tujuh punya MTKA, masih belum beroperasional karena mereka berencana membangun tambang underground. Saya bagi jadi 3 ya, ada commercial production, construction, dan eksplorasi. Nah, kemudian ada di Grasberg ya, tambang porfiri itu yaitu punyanya Freeport, dan ada punyanya Aman, yaitu di Batu Hijau dan juga di Tambang Elang. Kalau nggak salah tuh ada punyanya BRMS di Banten. BRMS ini berupa konsorsium ya, konsorsium BRMS dengan Antam, dan juga ada di STM. STM ini secara resource katanya besar banget dan bisa melebihi tambang Elang kalau nggak salah. STM ini 80% dimiliki, IUP-nya dimiliki oleh Vale Brasil dan 20% dimiliki oleh Antam, jadi konsorsium sifatnya. Nah, pertambangan-pertambangan lainnya itu ada pertambangan punya UNTR, kayak ini yang udah berproduksi itu di Martabe. Kemudian ada juga yang di Sulawesi punya UNTR. Kemudian ini ada emas dan banyak lagi. Nah, kalau kita ngomongin keuntungan geologi, tentunya kalau kita bicara tambang porfiri, mereka itu diuntungkan karena volumenya mereka tuh masif. Jadi usia tambang mereka bisa sampai puluhan tahun. Tapi tentunya ore grade-nya mereka atau grade ore-nya mereka tuh jauh lebih rendah dibandingkan tambang lain atau pertambangan epithermal. Nah, ore grade epithermal tuh jauh lebih tinggi dan bisa aja cost mereka jauh lebih rendah karena kedalaman pertambangan epithermal itu cukup dangkal. Sementara kalau kita bicara pertambangan porfiri itu dalam banget, teman-teman. Jadi misalkan porfiri itu bisa bisa mencapai kedalaman 1 sampai 4 kilometer di bawah tanah. Sementara epithermal karena mereka merupakan wilayah pertambangan yang dangkal, otomatis rasio dan lain-lain itu bisa jauh lebih rendah. Tapi itu juga tergantung dari bagaimana cadangan geologi itu tersebar, mineralisasinya tersebar dalam satu wilayah. Nah, selain itu juga kalau kita bicara porfiri, itu tentunya mereka harus ada proses lebih panjang. Karena mineral yang ada dalam porfiri itu berupa mineral sulfida. Artinya apa? Artinya mereka nggak bisa langsung melakukan proses heap leach atau carbon in leach untuk ekstraksi emasnya.
diperlukan proses lebih lebih lanjut, yaitu proses lebih awal ya. Proses lebih awal yaitu proses flotasi, sehingga nanti kandungan tembaga dan sisanya by-product-nya itu diolah lebih lanjut di proses entah itu CIL atau heap leach tadi itu. Nah, sementara kalau di epithermal, karena kandungan emasnya udah teroksidasi, maka mereka bisa melakukan proses heap leach atau carbon in leach secara langsung dari proses grinding. Kita masuk saja ke selanjutnya. Di selanjutnya ini ada relatif ya, ukuran relatif dari produksi emas di Indonesia. Ini beberapa saja yang saya masukkan, yang belum masuk kayak Freeport, terus UNTR, itu ya cukup besar mereka nyumbangnya. Kalau kalau kita bicara terkait produksi, paling besar saat ini itu tahun 2024 ya, itu dipegang sama Aman, sama Freeport. Aman itu memproduksi emas sebesar 800.000 ounce, karena dia merupakan pertambangan porfiri. Ya, terus disusul sama MDK, Arci, UNTR tuh cukup sama, produksinya di level 100.000. Nah, kalau kita bicara ore grade tadi ya, tadi kan ada dua jenis pertambangan. Kurang lebihnya itu sama ya. Intinya tambang porfiri, ini ada tambang porfiri ya. MDK Bukit 7, kemudian ada Elang sama Batu Hijau. Itu punya ore grade rendah, tapi secara reserve mereka besar, teman-teman. Jauh lebih besar daripada pertambangan epithermal. Tapi di sini tambang epithermal itu punya keunggulan karena ore grade mereka lebih tinggi, maka untuk biaya produksi dan biaya ekstraksi itu bisa jauh lebih rendah daripada pertambangan porfiri. Namun porfiri juga diuntungkan dengan adanya cadangan tembaga mereka karena emas kan berupa side product ya, by product mereka. Nah, terus selanjutnya industri emas itu kita bagi jadi tiga aja ya. Ada upstream, midstream, dan downstream. Upstream dan midstream itu berupa proses eksplorasi dan ekstraksi. Nah, hampir semua pemain tuh udah melakukan ini. Jadi mereka melakukan tambang, kemudian juga mereka proses lebih lanjut, misalkan pakai heap leach atau carbon in leach untuk mengekstrak emasnya. Dan tingkat recovery-nya juga beda-beda teman-teman untuk masing-masing proses itu. Jadi itu semua bergantung pada tadi ore grade, juga jenis kandungan mineralnya, dan juga biayanya ya. Kalau misalkan carbon in leach itu kan tingkat ekstraksinya lebih tinggi, tapi dibandingkan heap leach biayanya jauh lebih besar. Nah, kemudian yang industri downstreamnya itu berupa refining dan trading. Nah, perusahaan-perusahaan apa aja yang sudah melakukan refining itu ada Antam, kemudian ada Harta dan Arci dan Aman. Antam dan Arci kalau nggak salah itu tiga ini udah melakukan jual beli. Nah, kalau Aman itu karena kewajiban mereka untuk mengolah konsentrat menjadi tembaga, maka mereka itu sekarang punya refinery emas sehingga mereka punya produk emas 24 karat sendiri ya. Ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini ada tabel. Ini cuma sebagian aja yang belum semua, belum masuk PRMS dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat ya. Kandungan yang dimiliki sama tabang porfiri ini Bukit 7, kemudian ada Grasberg dan juga ini punya Aman, itu punya kandungan emas paling besar sebesar 26 juta oz. MDK punya 10 juta. Kemudian Arci sebagai epithermal itu punya sebesar 3 juta. Jauh lebih kecil dibandingkan yang dipunya sama pertambangan porfiri gitu. Tapi ore grade-nya bisa kita lihat. Oh, ore grade dari epithermal itu sangat tinggi. Contohnya kompleks Tokatindung itu yang deposit Talawahan itu punya ore grade sebesar 7,6 gram per ton. Dari intinya proses produksi mereka itu bakal lebih murah. Berbeda dengan porfiri yang dimana di sini kan cukup kecil ya, 0,7 bahkan ada 0,3. Tapi secara deposit mereka besar gitu. Oke, lanjut selanjutnya pembahasan terkait ekonomi geologi. Nah, kita ambil contoh deposit porfiri. Tadi kan udah jelasin ya, kalau deposit porfiri itu volumenya besar banget, jadi miliaran ton. Nah, tapi kelemahan mereka itu
punya grade yang lebih rendah. Tapi grade rendah itu cukup konsisten di semua area wilayah pertambangan. Kemudian logam utama yang mereka hasilkan itu ada di tembaga dan emas. Nah, kedalamannya tadi 1 sampai 4 km. Artinya, eh, tambang porfiri itu kalau kita melakukan open pit ya, untuk mengekstrak bagian paling bawah itu biayanya besar banget. Karena untuk biaya open pit itu nggak cuma kita gali aja, kita kan perlu benching juga, area benching ini. Jadi untuk menggali ke bawah itu semakin lebar juga untuk area yang harus dikeruk. Artinya stripping rasio juga besar gitu. Kalau open pit. Makanya MDKA itu memutuskan mereka melakukan pertambangan underground mining atau block caving. Jadi mereka gali ke bawah, mereka ledakkan area-area depositnya, kemudian mereka bawa keluar dari lewat tunnel itu. Beda dengan aman di tambang elang itu rencananya mereka akan melakukan open pit gitu. Nah, ini bisa kita lihat mineralisasi. Jadi porfiri itu secara geologic continuity-nya sama kandungan mineralnya itu jauh lebih besar daripada vein. Vein ini bisa berupa epithermal atau jenis pertambangan yang lain. Gitu. Oke, selanjutnya proses ekstraksi. Jadi setelah ore itu ditambang, maka akan dilakukan proses pertama, proses kominusi atau proses penghancuran dan penggerusan. Jadi proses kominusi itu akan masuk ke jaw crusher, SAG mile, ball mile, atau ada pemisahan di gravity concentration yang tugasnya memisahkan barang dengan densitas berat seperti emas dengan batuan biasa. Dan nanti outputnya itu berupa material halus, bubur halus, atau slurry. Nah, pada proses ini itu biasanya memakan energi listrik paling besar. Proses lebih lanjutnya yaitu kita masuk proses pemisahan utama atau proses flotasi ya. Jadi dari ball mill tadi, slurry tadi itu masuk ke roger. Di roger itu bubur slurry tadi itu dicampurkan dengan bahan kimia, kolektor atau floater, dan ditambahkan udara. Sehingga nanti mineral berharga, jadi kayak tembaga sulfida, itu akan menempel pada gelembung udara dan mengapung ke atas, jadi buih. Nah, sementara batuan itu akan tenggelam dan menjadi tailing tadi. Nah, tapi itu nggak berhenti di situ aja. Jadi setelah itu prosesnya dilanjutkan dengan penggilingan ulang. Jadi untuk memisahkan sisa logam yang masih menempel, kemudian dimasukkan ke cleaner. Nah, di sini komponen biayanya itu berupa bahan kimia reagen atau bahan kimia untuk flotasi. Nah, pada tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, itu masuk ke concentrate thickener yang tujuannya mengendapkan lumpur dan dilanjutkan dengan filter, tujuannya memeras air, sehingga nanti output terakhirnya itu berupa konsentrat. Nah, kemudian bagaimana dengan kandungan-kandungan yang masuk ke dalam tailing, teman-teman? Atau masuk ke dalam endapan? Nah, itu diproses lebih lanjut di proses carbon in leach atau tergantung perusahaannya ya menggunakan proses apa, yang intinya mereka menggunakan cyanida untuk memisahkan kandungan emas dengan kandungan yang lain. Nah, prosesnya ini cukup sangat-sangat memakan biaya kalau kita ngomong JL karena satu mereka butuh bahan baku cyanida dan penanganan cyanida itu nggak mudah. Jadi ada proses penghancuran dan lain-lain. Nah, dari JL itu nanti outputnya itu kan biasanya berupa DOR ya. Nah, untuk pertambangan epithermal tentunya proses ini bisa sangat berbeda. Jadi mereka nggak mengalami proses flotasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan tambang epithermal atau mungkin proses ekstraksi seperti apa, JIL, JIP, Merrill Crowe, heap leach, dan lain-lain. Kemudian ada metode penambangan, kemudian pengaruh pemilik usaha, terus cost breakdown, dan supply and demand itu kita akan bahas di lain kali secara eksklusif di Outlier Insight ya teman-teman.
Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. See you next time.